Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penerapan ilmu diferensial terhadap farmasi. Dalam bidang kesehatan, perhitungan matematik sangat diperlukan dalam menentukan banyak hal. Salah satunya adalah farmasi. Ahli farmasi adalah seorang yang bertugas untuk memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter atau praktisi kesehatan lainnya dan memberikan informasi kepada pasien tentang penggunaan obat tersebut. Ahli farmasi banyak melakukan perhitungan terutama yang berhubungan dengan pembuatan sediaan obat, tingkat konsentrasi obat, dan kebutuhan dosis. Perhitungan itu dilakukan untuk menguji efektivitas obat yang diberikan melalui uji bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah sebagai laju dan jumlah relatif zat aktif yang mencapai sistem peredaran darah dan seberapa cepat zat tersebut terabsorpsi. Dalam hal seperti ini, seorang farmasi membutuhkan teori diferensial atau turunan dalam menentukan laju perubahan banyaknya obat yang terabsorpsi dalam tubuh, juga waktu yang dibutuhkan obat tersebut terabsorpsi dalam tubuh. Seorang farmasi akan menentukan dosis obat yang terkecil untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dapat dirumuskan sehingga akan melibatkan memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tersebut. Andaikan diketahui fungsi F DNA dominan S seperti pada gambar 1, yang pertama adalah menentukan apakah F memiliki nilai maksimum atau minimum pada S. Anggap bahwa nilai-nilai tersebut ada. Kita ingin mengetahui lebih lanjut di mana dalam S nilai-nilai itu berada. Akhirnya, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum. Pertanyaan eksistensi apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jawabnya tergantung pertama-tama pada himpunan S tersebut. Ambillah Fx sama dengan 1 per X pada S sama dengan 0, terhingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum, dilihat pada gambar 2. Sebaliknya, fungsi yang sama pada S sama dengan 1,3 mempunyai nilai maksimum F1 sama dengan 1 dan nilai minimum F3 sama dengan 1 per 3. Pada S sama dengan 1,3, F tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum F3 sama dengan 1 per 3. Jawaban juga tergantung pada tipe fungsi. Ambillah fungsi tak kontinu G, dilihat pada gambar 3, yang didefinisikan oleh Gx sama dengan X jika 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2, dan X min 2 jika 1 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil dari sama dengan 3. Pada S sama dengan 1,3, G tidak mempunyai nilai maksimum, menjadi cukup dekat kedua tetapi tidak pernah mencapainya, tetapi G mempunyai nilai minimum G 2 sama dengan 0. Sekarang kita bahas turunan pertama dan kemonotonan. Ingat kembali bahwa turunan F aksen X memberi kita kemiringan dari garis singgung pada grafik F di titik X. Kemudian, jika F aksen X lebih besar dari 0, garis singgung naik ke kanan. Contohnya, pada garis gambar 2. Serupa jika F aksen lebih kecil dari 0, garis singgung jatuh ke kanan. Fakta-fakta ini membuat teorema berikut secara intuisi jelas. Teorema A, teorema kemonotonan. Andaikan F kontinu pada selang I dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari I. Yang pertama, jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam X dari I, maka F naik pada I. Yang kedua, jika F aksen X lebih kecil dari 0, semua titik dalam X dari I, maka turun pada I. Sekarang yang kedua, turunan kedua dan kecekungan. Sebuah fungsi mungkin naik dan tetap mempunyai grafik yang sangat bergoyang. Contohnya pada gambar 6. Untuk menganalisis goyangan, kita perlu mempelajari bagaimana garis singgung berliku saat kita bergerak sepanjang grafik dari kiri ke kanan. Jika garis singgung berliku secara tetap berlawanan arah putaran jarum jam, kita katakan bahwa grafik cekung ke atas. Jika garis singgung berliku searah putaran jarum jam,
grafik cekung ke bawah. Kedua definisi lebih baik dinyatakan dalam istilah fungsi dan turunannya. Sekarang teorema B, teorema kecekungan. Andaikan f terdiferensial dua kali pada selang terbuka A, B. Yang pertama, jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke atas pada A, B. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke bawah pada A, B. Dalam bidang kesehatan, perhitungan matematik sangat diperlukan, salah satunya di bidang farmasi atau yang biasa disebut farmakologi. Farmakologi mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan. Farmakologi mencakup dari 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Distribusi adalah obat yang telah melalui hati bersamaan dengan metabolit lalu disebarkan secara merata ke seluruh jaringan tubuh. Metabolisme bertujuan untuk mengubah obat yang bersifat nonpolar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal. Dalam proses ekskresi mencakup 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Persamaan matematika konsentrasi obat dan waktu paruh. Menurut Raina Robeva, seorang profesor matematika sains, secara umum dan sederhana, kecepatan dari eliminasi obat dalam peredaran darah proporsional dengan jumlah yang ada dalam peredaran darah saat itu. Oleh karena itu, jika C atau waktu adalah konsentrasi pada obat waktu T, maka fakta bahwa obat dieliminasi dari peredaran darah pada kecepatan yang proporsional. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan turunan dalam farmasi sangat dibutuhkan dalam pencarian kadar-kadar tertentu, khususnya bidang farmakokinetika. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.